model interaktif erosi, dan penggunaan lahan berbasis agen based modeling untuk prediksi keberlanjutan daya dukung daerah aliran sungai Bolango. Latar belakang perubahan tata guna lahan daerah aliran sungai Bolango menyebabkan terjadinya peningkatan lahan kritis dan erosi. Pendekatan Brusley konvensional bersifat statis, belum mencerminkan umpan balik yang dinamis, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model integratif agen-based learning dan Brusley untuk mensimulasikan interaksi sosial biofisik dalam jangka panjang. Kebaruan penelitian. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengembangkan model terintegrasi ABM Brusley yang memungkinkan simulasi dua arah antara perubahan penggunaan lahan dan laju erosi secara spasial temporal. Model ini tidak hanya memetakan erosi, tetapi juga mengevaluasi skenario intervensi pengelolaan lahan berdasarkan perilaku agen di lapangan. Keunggulan utamanya terletak pada integrasi model spasial, perilaku agen, dan proyeksi jangka panjang yang belum banyak dikembangkan pada konteks DAS tropis di Indonesia. Model ini diharapkan menjadi alat bantu keputusan atau decision support tool yang berbasis sains untuk perencanaan pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Hasil penelitian. Terjadi dinamika perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan selama periode 2013 hingga 2033. Luas hutan primer relatif stabil, namun hutan sekunder mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar 14%. Luas lahan pertanian mengalami peningkatan sepanjang periode pengamatan dengan luas sekitar 1025,55 hektar pada tahun 2013 menjadi 5.159,34 hektar pada tahun 2023 dan diprediksi akan menjadi 7.771,41 pada tahun 2033. Pola ini menunjukkan adanya aktivitas pembukaan lahan baik untuk pertanian maupun untuk pembangunan. Hasil analisis erosi. Pada tahun 2013, kondisi erosi di DAS Bolango masih didominasi oleh kelas erosi sangat rendah dengan luas lebih dari 36.000 hektar. Namun, kelas erosi tinggi dan sangat tinggi sudah mulai muncul, terutama di wilayah Dulamayo dan Langge. Memasuki tahun 2023, terlihat penurunan signifikan pada kelas erosi sangat rendah. Sebaliknya, kelas erosi ringan hingga sedang meningkat cukup tajam. Pada prediksi tahun 2033, tren penurunan kelas erosi sangat rendah berlanjut hingga mencapai 34,3 ribu hektar. Kelas erosi ringan dan sedang kembali meningkat dengan kelas 3 mencapai lebih dari 7,6 ribu hektar. Integrasi ABM Brusley, skenario 1. Model interaktif agen-based modeling dalam memprediksi erosi dilakukan dengan dua skenario. Yang pertama, skenario konservasi berbasis praktik petani, seperti penanaman mengikuti kontur, berhasil menurunkan proporsi lahan di kelas erosi tinggi dan sangat tinggi, meskipun dampaknya masih terbatas. Skenario yang kedua adalah penerapan regulasi kawasan lindung pada lereng lebih dari 25%, memberikan hasil paling efektif dengan 83,8% wilayah masuk kelas erosi sangat rendah, serta hanya 0,5% di kelas erosi tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi regulasi formal dan penerapan konservasi di lapangan dapat menjadi strategi kunci dalam mengendalikan erosi jangka panjang. Rekomendasi spasial lintas skenario. Zona prioritas 1 dengan ketentuan semua sel kelas 4 hingga 5, kelas 3 pada lereng lebih dari 15 hingga 20% atau jarak kecil dari 300 meter dari sungai utama. Zona prioritas 2 dengan ketentuan kelas 2 pada lereng 9 hingga 25%. Kelas 1 yang berbatasan langsung dengan JP1, sabuk penyangga 200 hingga 300 meter. Berikut dokumentasi saat pembekalan tim surveyor dan dokumentasi saat persiapan survei. Tinggi Sains dan Teknologi
penelitian pada skema penelitian dasar fundamental dengan nomor kontrak 728-UM47.DI-PT.01.03-2025